Ya, kali ini saya mau nyoba overclock Raspberry Pi 4 yang menggunakan Windows 10. Jadi kalau di Ubuntu Raspberry Pi OS itu gampang overclock. Tapi kalau Windows 10 itu agak beda ya cara nge-overclocknya. Jadi kita lihat aja langsung ke tutorialnya. Ada perbedaan antara Raspberry Pi dengan overclock di PC biasa. Kalau PC biasa tuh bisa lewat BIOS atau software override ya. Nah, kalau di Raspberry Pi 4 itu atau Raspberry Pi secara umum itu dia menggunakan config text. Jadi config text itu ada di menu boot ya, nanti saya perlihatkan. Nah, itu harus kita ubah dengan referensi yang sudah ada. Dan nanti kita coba aja langsung seperti apa filenya, dan untuk teksnya sendiri nanti saya akan taruh di deskripsi. Nah, untuk ngedit config text itu filenya ada di boot ya, di file boot yang ada di SD card atau di SSD kalau kalian install di SSD. Nanti tuh kalau ngeditnya di Windows nanti ada drive boot, nanti cari di situ tuh config.txt, pakai search bar juga bisa sih. Kita coba aja langsung ya. Nah, ini di boot dan ini ada config.txt. Nah, kita tambahin aja baris overclockingnya. Sini ada frekuensi 2147 MHz GPU memorinya, dan ini frekuensi GPU-nya juga 750 MHz. Terus kita save aja, save, close. Kalau sudah, kita booting kembali via Raspberry ya. Oke, saya udah masuk lagi ke Raspberry. Ini di PC Raspberry. Kita cek aja di menu setting. Frekuensinya apakah sudah berubah di 2147 MHz. Di start. Kemudian menu setting. Di menu setting. Kemudian masuk ke menu sistem. Kemudian klik about. About. Nah, salah pelafal, penting kalian ngerti lah. Nah, di sini udah berubah ternyata. Ternyata malah kebacanya jadi 600 MHz. Waduh. Malah turun ya. Kita lihat task manager aja. Wah ya, jadi 0,6 GHz. Jadi gagal nih ya. Tadi pakai teks yang tadi gagal. Kita ulangi. Bukannya kuat malah tambah letoy. Oke, langsung saya matiin aja ya. Saya edit ulang menu konfigurasinya. Oke, saya akan ubah lagi ya. Tadi ada ternyata konfigurasi yang katanya nggak disarankan, seperti GPU itu dihilangkan, terus ini dihilangkan juga. Jadi cuman 3 baris ini aja, over voltage, frekuensi, sama GPU frekuensi. Kita coba ya, kita save, kita keluarkan kembali ya. Kita sudah masuk lagi ke Windows di Raspberry. Kita lihat apakah memang sudah teroverclock dengan baik dan benar. Kita lihat di task manager aja, kayaknya lebih cepat ya. Tadi kalau pakai menu Windows about, jadi about lama bukanya. Task manager, lihat di menu performance. Nah, lihat di base speednya tuh, lah, base speednya jadi tetap 0,6 GHz ya. Tadi saya baca di BIOSnya 2147, tapi di sini kok 0,6. Ada apa ya? Ada apa ya?
Saya juga bingung. Oke, kita ketik lagi aja ya. Ya, kita matiin lagi aja, kita ubah lagi teksnya, coba kita turunin frekuensinya karena ada isu juga ya yang dinaikin di 2147 itu. Kadang dia ada kondisi overheating atau under voltage. Jadinya dia malah kebaca frekuensinya tuh katanya malah turun. Jadi daripada dinaikin terlalu tinggi terus malah nggak jalan, ya mendingan kita turunin aja. Kalau masalah overheating di sini nggak ada tanda-tanda overheating sih. Soalnya saya pakai kipas tambahan heatsink fan. Biasanya ada di pojok kanan atas itu gambar temperatur muncul. Oke, kita mulai konfigurasi lagi. Nah, ini saya ubah aja ke 2000. Nanti apakah ada perubahan atau enggak, kita save aja. Oke, sudah di unplug, langsung saja mungkin saya pindahkan ke Raspberry dan kita booting kembali dari Raspberry. Oke, kita cek lagi tadi setelah dirubah ya frekuensinya, apakah ada perubahan. Kita langsung lihat ke task manager aja. Kalau saya rasa sih ini booting lebih cepat dari biasanya, cuman nggak tahu juga sih. Wah, berhasil. Ini ya buktinya nih, di sini 2 GHz. Kemudian RAM-nya juga sebenarnya saya ubah nggak di 3 GB ya. Jadi Raspberry Pi 4 itu kebacaannya itu di sistem cuma 3 GB untuk RAM. Nah, di sini saya ubah ke 4 GB. Kebacanya 3,9 ya, karena yang sekitar 128 kalau salah. Kan 1024 kali 4 berarti 24 kali 4 nya berarti sekitar 100 MB itu untuk grafik memori. Jadi ini lebih ini ya, frekuensinya jadi lebih tinggi. Terus RAM-nya udah saya ubah ke 4 GB dari 3 GB. Oke, ini berhasil ya. Kalau nyeting RAM di mana? Di BIOS. Jadi sebelum masuk ke OS itu ada gambar Raspberry puter-puter. Ya di video lain lah biar gampang. Karena nggak semua ini ya, nggak semua Raspberry dan misalkan ada versi Windows ketemu Raspberry Pi 4 itu nggak semuanya support di RAM 4 GB. Makanya defaultnya itu dibatasi nih di 3 GB, nggak 4 GB. Ini enaknya bagaimana? Enaknya ya kalau misalkan main game, saya tuh suka main game Stronghold Crusader ya. Nah, itu lebih apa namanya? Lebih lancar. Nah, kalau kemarin saya sayangnya nggak saya perlihatkan kalau Stronghold di Raspberry Pi standar itu ngedelay banget, nge-lag banget. Apalagi 3D-nya ya. 3D-nya itu nyampe si prajuritnya tuh kan ada gambar 3D gini. Nyabik ngayunin pedang. Nanti lihat. Itu FPS-nya mungkin di bawah 25. Dia bawah 25 karena kelihatan banget. Mungkin 15 FPS lah. Saya nggak bisa ukur soalnya. Belum bisa. Terus coba saya overclock lah biar lancar gitu. Ternyata bisa nih. Memang di luar sana bisa ada yang nyampe 2,7 GHz, tapi itu untuk kepentingan testing doang ya, bukan untuk daily use. Kalau saya overclock untuk sehari-hari. Jadi kalau yang saya pakai itu kan udah pakai yang Raspberry Pi 4 yang saya pakai itu kan sudah pakai heatsink fan ya. Jadi di 2 GHz nyampe 2,2 GHz tuh udah optimal lah, nggak ada masalah di prosesor ya. Masih daily use gitu. Nah, itu yang disarankan di luar sana tuh maksimal yang disarankannya itu 2147 tadi yang pertama saya gagal. Mungkin bisa aja di 2147 di over voltage-nya 7 atau 8 satuannya. 8 volt atau gimana ya? Kurang paham sih. Nah, ini nih Nah, ini lebih kenceng. Kemarin mah
kayak gerakan lambat gitu. Ini mah ada mungkin 30 fps. Masih enak dilihat kalau 30 fps gitu. Apalagi kalau misalkan kalian bisa di 2,3 GHz, lebih lebih nyaman mungkin ya main game di Raspberry Pi. Ini saya pakai Steam Engine. Ini game game saya zaman dulu masih kuliah. Ini kalau kalau di OBS mouse itu lambat banget, tapi kalau misalkan kalian main langsung di Raspberry-nya itu kenceng. Ini karena software OBS-nya aja ngedelay. Oh, tetap ada screen tearing ya. Soalnya grafik sebenarnya tadi kan GPU-nya kita naikin di 750 MHz. Nah, yang 750 MHz itu nggak kebaca. Jadi ini grafiknya itu yang jalan via prosesor. Jadi ada screen tearing. Ini split gitulah, tahu lah kalau kalian suka main game. Screen tearing yang akhirnya diatasi dengan AMD FreeSync dan G-Sync dan Nvidia G-Sync ya. Screen tearing. Tapi ini lebih lancar. Terus terang ini lebih lancar dari yang sebelumnya. Saya mainnya lebih lancar lah. Ini playable lah. Karena ini game strategi ya, nggak butuh FPS tinggi-tinggi. Yang penting kalian geserin mouse, mereka bertarung kelihatan gitu kan. Tapi kalau grafik card atau GPU integratednya si Broadcom ini udah kebaca, kayaknya ini lancar. Jadi mungkin buat kalian yang pengen main game di Raspberry Pi 4, sebaiknya nggak pakai Windows, pakainya Ubuntu 2010 yang 64 bit, pakai Steam pasti lancar. Karena dia memang udah mendukung grafik cardnya si Broadcom yang ada di Raspberry Pi 4. Terus kalau kalian overclock bisa nyampe 2147. Pasti itu. Karena memang konfigurasi si Raspberry-nya itu lebih optimal di Linux yang berbasis Debian ya, terutama yang berbasis Debian. Oke, mungkin sampai sini aja ya tutorial dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Ya, ini sekedar hobi dan share informasi, bukan bertujuan untuk menggurui. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan taruh di kolom komentar. Sampai jumpa.